Kira-kira teman-teman Insan Mulia ini kan pengen exchange ke luar negeri. Kira-kira apa yang harus disiapin jauh-jauh hari untuk bisa terbang ke luar negeri kayak Mas Bima nih? Tapi kira-kira belajarnya sama jalan-jalannya itu porsinya lebih banyak mana, Mas? Rupiah. Itu 21 juta rupiah. 121 juta rupiah. Kuliah di luar negeri, jalan-jalan ke Eropa, full dibiayai beasiswa. Please welcome Mas Bima Surya Samudra. Thank you Mas sudah hadir Iya, sini. terima kasih sudah diundang. Oke, so teman-teman Insan Mulia semuanya, kita kembali lagi di podcast Insan Bersuara oleh Yayasan Insan Mulia Bangsa. Oke, hari ini kita sudah kedatangan narasumber luar biasa top, Mas Bima Surya Samudra. Mas Bima ini asli RITS? Alhamdulillah asli dari 2021. Dari 2021 berarti sekarang semester 8. Semester 8. Berarti udah lulus ya, Mas? Sebentar lagi. Insya Allah. Tapi Mas Bima ini berasal dari departemen mana, Mas? Saya berasal dari Departemen Manajemen Bisnis ITS. Manajemen Bisnis ITS di 2021 gitu. Betul. Ya, Mas ya. Oke, so teman-teman manajemen bisnis ini asli produknya MB gitu, Mas. Iya, salah satunya. Nah, teman-teman semuanya, Insan Mulia, Mas Bima ini adalah salah satu penerima beasiswa exchange ke luar negeri, bener Mas ya? Alhamdulillah betul. Nah, itu apa namanya, Mas? Saya dapat beasiswa dari Erasmus Plus Global Exchange. Erasmus Plus Global Exchange. Betul. Jadi itu di negara? Saya diterima di Finland, negara paling bahagia di dunia. Oh, cocok kayak Mas Bima ya, bahagia terus ya Mas Bima? Alhamdulillah. Jadi Finlandia itu Mas Bima milih sendiri atau dipilihin, Mas? Kebetulan untuk beasiswa ini itu saya sudah hanya satu option pada saat itu. Jadi saya ditawarkan beasiswa oleh Haga Helia University of Applied Science di Finlandia. Seperti itu. Haga Helia University. Sebelum ke sana nih, Mas. Kira-kira kan banyak nih teman-teman Insan Mulia di sana itu yang bingung kan, Erasmus itu banyak ya, Mas ya? Kayak Erasmus Plus, Erasmus Mundus. Nah, itu boleh dijelasin nggak, Mas, teman-teman supaya bisa nyiapin gitu Erasmusnya? Ya, mungkin sejauh ini ya, kalau Erasmus Plus ini memang istilahnya itu adalah beasiswa yang dimiliki oleh Uni Eropa. Ya, jadi beasiswanya itu macam-macam. Ada untuk beasiswa exchange, kemudian beasiswa joint degree, ada beasiswa untuk postgraduate dan lain sebagainya. Dan targetnya itu tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi bisa ditargetkan untuk teacher staff dan lain sebagainya. Jadi lecturers, kemudian bahkan staff tendik itu pun bisa menjadi target dari Erasmus gitu. Pada intinya itu adalah suatu wadah buat teman-teman di luar Eropa itu untuk bisa ya berkunjung lah, berkunjung, bisa belajar di ranah Uni Eropa seperti itu. Tapi kira-kira belajarnya sama jalan-jalannya itu porsinya lebih banyak mana, Mas? Oh ya, tentu belajarnya yang tentu paling belajarnya banyak. Ya. Karena namanya beasiswa itu beasiswa untuk studi, amanahnya studi ya kita harus melaksanakan studi gitu. 70% ibaratkan, 30% jalan-jalan. 30%-nya jalan-jalan nih Insan Mulia. Nah, tapi Mas Bima, tadi kan Mas Bima sempat mention bahwasanya di Finland ini universitasnya namanya Haga Helia ya. Itu di daerah mana, Mas, kalau di Finland kira-kira? Untuk Haga Helia sendiri itu ada 3 atau 4 kampus gitu. Jadi saya di kampus Pasilanya, kampus jantungnya, ada di kotanya langsung di Helsinki. Di Helsinki di Finlandia. Itu kalau misal bingung Haga Helia itu apa, basically itu adalah vokasi untuk bisnis. Vokasi untuk bisnis? Iya, karena applied science, jadi itu vokasi untuk bisnis, gampangannya. Oh, kayak gitu. Tapi di Finland ini kira-kira Mas Bima sendiri kayak kesulitan nggak nemuin temen gitu? Karena pada saat kita di ITS, di Surabaya kan Mas Bima ini tentunya teman-temannya area-area Surabaya, bener kan, Mas? Iya, nah, betul. Tapi kalau Mas Bima setelah dari Surabaya terus ke Finland, kan pasti nggak punya temen tuh. Itu Mas Bima apakah kesulitan di sana, mau ngobrol juga nggak bisa gitu? Sejauh ini kalau soal pertemanan, iya betul. Jadi kalau di Eropa itu kebetulan pertemanannya mungkin tidak semudah seperti Indonesia, yang dimana kita itu setelah kuliah habis itu
ketemu berapa kali, 2 kali, 3 kali, habis itu tiba-tiba diajak, saya nongkrong, ayo gitu. Iya. Itu beda. Kalau di Eropa kebetulan environment pertemanannya itu mungkin lebih ke arah kamu harus ikut aku, kalau kamu bisa ikut aku, kamu adalah temanku. Jadi ya disuruh ngebar lah, atau misalnya disuruh ikut ya. golf kah atau seperti apa gitu. Jadi harus diikuti sampai benar-benar nanti satu frekuensi. Mereka itu seperti itu. Nah, kebetulan di Finland ini mungkin pergaulannya mungkin saya tidak terlalu cocok gitu ya, karena mungkin mereka sangat profesional ketika perkuliahan, tapi ketika sudah waktunya bermain, sudah waktunya me time dengan teman-temannya itu mereka ya kemana-mana lah istilahnya gitu. Jadi karena juga saya memegang marwah dari negara Indonesia sendiri, jadi saya perlu membatasi juga gitu. Tapi tenang, untungnya itu pada saat itu kan saya tidak sendiri selamanya juga di situ, juga ada teman-teman dari ISMA juga, Finland. ISMA juga. Jadi ISMA sama Erasmus itu bisa kolaborasi gitu Mas di sana? Iya, kolaborasi pertemanannya. Kalau program kerja tidak dulu gitu. Jadi kita pada saat itu ada 6 mahasiswa dari ISMA, mereka berkuliah di Aalto University, salah satu kampus terbaik di Finland pada saat itu. Itu saya masih ingat itu. Salah satunya ada anak Surabaya juga di situ. Ada dari ITB, dari Undip, dari UI, dari UGM, ada juga ya Universitas Katolik Atma Jaya kalau nggak salah di Surabaya itu. Nah itu 6 anak, terus jangan lupa juga ada teman-teman KBRI sama PPI gitu. Jadi ya nggak sendiri juga sih, tapi di perkuliahan juga pun saya bersosialisasi juga. Saya ketemu sama orang dari Vietnam, kemudian ketemu orang dari Porto, kemudian ada juga yang satunya itu Argentina pada saat itu. Seperti itu. Mas. Ya diversity-nya itu sangat terasa di Hagahelia. Sangat terasa. Ya kayak ITS gitu. ITS kan juga mahasiswa exchange-nya kan juga banyak gitu. Jadi ada kelas IUP itu kan biasanya kan mesti ada mahasiswa asing yang ikut perkuliahan gitu kan, diversity-nya terasa seperti itu. Nggak harus jauh-jauh deh. ITS kan menampung banyak, mulai dari ada anak Kalimantan, Sulawesi, Jawa dan lain sebagainya. Jadi kita sudah belajar diversity itu sudah dari awal, gampangnya seperti itu. Kayak gitu ya Mas Bima. Jadi mau nggak mau kalau kita itu pindah ke daerah seseorang ya kita harus menyesuaikan gitu. Oh iya tentu. Harus adaptasi begitu Mas. Harus. Tapi kalau Mas Bima itu adaptasinya termasuk cepat atau Mas Bima ada struggle dikit di adaptasi di Eropa? Tentu struggle-nya itu ada ya, khususnya di bagian suhu ya. Suhunya itu karena kebetulan Finland ini salah satu negara Nordik yang hampir sudah mendekati Antartika ya kalau nggak salah. Itu jadi sangat cepat dingin. Paling hangat itu ketika di winter itu 0 derajat. 0 itu udah paling hangat Mas? Itu udah paling hangat. Jadi suhu, kemudian adaptasi di bagian friendship itu juga ya, pertemanan. Malah justru perkuliahan tidak ada masalah. Aman aja. Aman gitu. Karena kebetulan dosennya itu benar-benar semua dosen praktisi semua. Jadi di Hagahelia itu aku mengambil beberapa mata kuliah ya, ada 5 mata kuliah. Itu ada Basics of AI, kemudian ada juga Circular Economy and Supply Chain Management, kemudian ada Principle of Logistics and Supply Chain Management, ada juga Business Process Management, dan juga yang satunya itu yang membantu itu adalah Intercultural Survival Course. Jadi itu kayak mata kuliah pengenalan Finland gitu. Jadi bisa tahu orang Finland itu seperti apa, tradisinya kita itu seperti apa, dan seterusnya itu. Jadi ada mata kuliah itu, dan dosen-dosennya itu praktisi, mulai dari Basics of AI itu dosennya itu pengembang machine learning dan lain sebagainya. Jadi dia praktik beneran. Terus habis itu dosen Business Process Management saya itu sudah menjadi manajer IT selama 10 tahun. Dia mengabdi ke dosen. Habis itu dosen saya itu juga praktisi di logistik selama 5 tahun di DHL kalau nggak salah gitu. DHL terus di Schenker itu dia sudah pernah situ. Jadi memang semuanya praktisi sih gitu kan, praktisi vokasi bisnis. Oke. Jadi teman-teman insan mulia, setelah dengar ceritanya Mas Bima ini luar biasa keren Mas ya. Opportunitiesnya terbuka lebar gitu ya Mas ya. Karena dibalik dengan kita juga belajar culturalnya di sana, kita belajar adaptasi di Eropa, bahkan guru-gurunya Mas
Bima itu praktisi hebat gitu Mas ya. Praktisi hebat semuanya. Iya, saya sampai salut saya itu. Mereka bisa mengajar dengan bahasa yang paling sederhana untuk membahas bahasa praktisi itu. Oh gitu ya. Seperti itu. Oke, so teman-teman insan mulia, setelah kita dengar ceritanya Mas Bima, keren-keren sampai luar biasa ya Mas Bima ya. Kita jadi pengen nih mengikuti jejaknya Mas Bima. Nah kali ini kita akan ada di sesi berguru bersama narasumber. Iya. Jadi Mas Bima, ini kalau Erasmus, kira-kira teman-teman ini pengen ngerti nih dari tahapan timeline seleksinya beasiswanya, terus bagaimana nih alurnya kayak gitu. Boleh diceritain Mas? Kalau alur beasiswa Erasmus itu sebenarnya ada 2 pilihan kalau misalnya di ITS ya. Kebetulan saya itu direkomendasi langsung oleh Kepala Departemen Manajemen Bisnis ITS pada saat itu ada Bu Syarifah Hanum. Itu beliau istilahnya sudah melihat beberapa dedikasi saya kepada Departemen Manajemen Bisnis. Dan akhirnya beliau menyarankan Bima, kamu mungkin bisa mendaftar beasiswa Erasmus. Ini adalah partnernya manajemen bisnis gitu. Oh, berarti jadi, bisa dikatain recommendation letter, Mas? Itu ya ada recommendation letter secara lisan pada saat itu. Secara lisan. Kamu boleh daftar, habis itu coba daftar aja dulu. Nah, seperti itu. Nah, juga itu salah satu jalur. Jalur yang kedua itu biasanya bisa melalui DKG, ya, ITS Global Engagement ya. Jadi mereka tim DKG itu memiliki, ya istilahnya kan itu kan direktorat yang membahas terkait internasionalisasi dan sebagainya. Dan saya yakin pasti mereka punya tawaran beasiswa yang lebih banyak selain Erasmus gitu. Kan ada seat dan lain sebagainya, itu mereka pasti lebih banyak. Tapi kalau saya kebetulan melalui jalur di departemen gitu. Jadi alurnya itu cukup sederhana sih kebetulan. Alurnya itu saya cukup melengkapi berkas ya, motivational letter dan lain sebagainya. Habis itu disuruh buat video. Kenapa kita harus milih kamu? Kenapa harus Haga Helia? Kenapa harus beasiswa ini? Terus habis itu setelah itu lulus. Seperti itu. Gitu aja. Tapi ada nggak Mas kayak interview gitu, ada nggak? Nggak ada. Oh, nggak ada interview. Jadi sesuai kebijaksanaan departemennya masing-masing. Bila mana memang ada banyak mungkin bisa diseleksi interview lagi. Kebetulan kemarin yang daftar Erasmus itu cuma 10 kalau nggak salah dari departemen jurusan saya sendiri. Bisnis, Jadi mungkin mereka menimbang cukup video saja melihat motivasinya teman-teman seperti itu. Seperti itu. Oke, so jadi teman-teman semuanya insan mulia yang mau exchange ke luar negeri bisa dicobain nih beasiswanya Mas Bima, Exchange Plus namanya. Erasmus Plus namanya. Erasmus Plus Global Exchange. Ah ya, Erasmus Plus Global Exchange kayak gitu. Dengan cara apapun itu. Iya, karena ada 2 tadi Mas ya, lewat recommendation letter dari departemen atau mungkin bisa melalui Direktorat Kemitraan Global atau istilahnya International Office teman-teman sendiri di kampus gitu. Jadi di ITS Global Engagement itu Mas ya? Tidak hanya ITS Global Engagement, mungkin kalau misalnya teman-teman dari kampus lain itu pasti kan punya pusat international office-nya sendiri. Jadi silakan, kalian harus bisa jadi mahasiswa itu harus proaktif gitu. Kita tidak bisa selamanya itu dijemput terus gitu. Jadi kita harusnya menjemput seperti menjemput bola gitu Mas. Iya. Oke. So Mas Bima, kira-kira teman-teman insan mulia ini kan pengen exchange ke luar negeri. Kira-kira apa yang harus disiapin jauh-jauh hari untuk bisa terbang ke luar negeri kayak Mas Bima nih? Coba. Ya sebenarnya ada banyak ya. Ya fondasi awalnya yang pasti bahasa. Gitu. Kita bahasa Inggris itu juga harus dikuasai dahulu. Itu kan ada banyak Mas. Ada TOEFL, IELTS. Nah ini kan kita bingung milih yang mana ini. Kalau menurut Mas Bima? Kalau saya sih sebenarnya tergantung kebutuhan universitasnya masing-masing, karena ada beberapa kebijakan yang mungkin mereka butuh IELTS atau mungkin butuh TOEFL atau butuh TOEIC atau mungkin bahkan Duolingo aja sudah cukup gitu loh. Jadi tergantung oleh administrasi yang dibutuhkan oleh kampus. Tapi yang pasti yang penting itu adalah bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya itu penting. Nggak harus yang ahli yang harus bisa sampai konsorsium dan lain sebagainya. Bahasa konsorsium itu tidak penting. Yang penting adalah kita itu bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar, dan conversation yang seperti ini pakai bahasa Inggris itu setidaknya bisa lancar. Gitu. Jadi kalau secara administrasi ya wis sudahlah, memang administrasi minimal 6, ya udah kita capai 6 aja. Tapi misalnya di kertas 6 tapi ternyata
lapangannya 7 ya. Itu kan nggak harus ideal gitu loh. Yang penting lolos administrasi saja kalau dokumen bahasa Inggrisnya gitu. Seperti itu. Terus yang kedua adalah adaptability-nya. Jadi yang pasti kita itu di negara orang, kita itu memiliki budaya di Indonesia. Tentu saja nggak semua budaya di Indonesia itu bisa dibawa ke negara orang. Mereka memiliki kebijakan masing-masing. Mereka biasanya mewajarkan sesuatu yang kita tidak wajar di Indonesia, seperti itu. Nah, itu perlu adaptasi, butuh toleransi. Toleransi, adaptasi. Nah, itu harus diasah dari awal gitu. Kalau misalnya kamu hanya mengkotak-kotakkan orang, itu jangan exchange kamu di Indonesia aja nggak ngapa-ngapain gitu dan melakukan hal-hal lain gitu. Kalau exchange itu benar-benar mengasah orang untuk belajar hal baru, harus ada sense untuk belajar hal baru. Itu penting, seperti itu. Harus cepat adaptasinya gitu. Cepat ya relatif ya, cepat dan lambat itu relatif. Yang penting harus beradaptasi, setiap hari itu harus bisa beradaptasi. Cepat atau lambat itu relatif. Jadi bagus kalau bisa cepat, tapi kalau lambat ya sudah, yang penting kita berprogres. Butuh waktu kan untuk bisa menyesuaikan diri kepada situasi yang ada gitu. Contohnya kalau misalnya teman-teman nggak hanya exchange, kalau exchange kan golongan tergolong cepat kan, hanya 1 semester 6 bulan. Coba kalau teman-teman PhD. Nah, teman-teman PhD itu kan normalnya itu 4 tahun, 5 tahun. Nah, itu kan kalian butuh waktu untuk bisa shifting dari budaya Indonesia ke budaya luar negeri gitu. Itu butuh waktu dan kamu sangat lama. Kalau aku dulu cuman 6 bulan tok, nggak mikir panjang karena ya wis lah, cuman 6 bulan tok gitu, nggak perlu belajar banyak hal. Nah, kalau sudah 5 tahun ya kamu harus mengikuti mereka, jalur bahasanya mereka dipelajari, caranya untuk melakukan sesuatu itu bagaimana, prosedurnya bagaimana, seperti itu. Terus lanjut nih Mas, mungkin ada hal yang harus dipersiapin lagi nggak selain kedua itu? Selain kedua itu sih, yang ketiga ini mungkin lebih ke add-on ya, lebih ke arah menurut saya itu tidak urgent, tapi yang bagus itu menjadi nilai plus ketika kita melakukannya itu adalah sifat kontributif. Iya, jadi apa ya, kita itu diamanahkan sesuatu, kita itu istilahnya kamu itu kamu dibayarin makanmu, dibayarin travelmu dan lain sebagainya, studimu dibayar. Kalau kamu tidak bisa memberikan perform yang bagus, itu sama saja itu kayak bohong menurut aku. Prinsip aku ketika aku tuh sudah diberi amanah dan lain sebagainya, sebisa mungkin ya harus melebihi ekspektasi orang yang memberikan amanah tersebut. Jadi ketika orang berharap 100, aku 200 bisa gitu. Jadi itu apa ya, bukan manners yang apa ya, menurut saya sih bukan manners juga, bare minimum mungkin Mas. Bukan bare minimum, malah bukan. Kalau bare minimum itu kasihan gitu. Jadi ya istilahnya it's a good thing dan itu memberikan notes yang baik untuk orang lain. Jadi misal dulu aku pas di Agahelia itu aku nggak hanya kuliah pulang. Kebetulan aku juga magang di sana. Aku magang di Demola, Finland, Demola Oy. Nah itu istilahnya itu aku 2 bulan di sana itu menjadi project analyst di salah satu kebijakan di Eropa. Itu mereka mau melaksanakan namanya digital product passport. Jadi digital product passport itu ibaratkan kamu itu misalnya mau beli ini, misalnya kamu mau beli bantal ini. Nah, bantal ini itu nanti ada barcode-nya. Barcode-nya itu ketika di-scan itu nanti akan bisa nge-track bahan mentah sampai menjadi bahan bantal ini itu sudah mengeluarkan berapa emisi karbon. Kayak gitu ya Mas? Iya, itu secanggih jadi itu teknologi ternyata ya. Iya, itu pun masih konsep ide. Dan di situ aku perannya itu untuk memberikan pilot project-nya. Jadi kayak gambarannya nanti seperti apa modelnya, itu UI UX-nya aku buatnya itu juga. Itu sama teman-teman Vietnam sama Finland pada saat itu aku buatnya. Jadi digital product passport itu salah satu project yang dimiliki oleh Demola. Nah, nanti setelah itu semua inovasinya itu diberikan kepada company yang meminta konsultasi dari Demola itu. Company-nya itu salah satunya itu company sustainability itu namanya Sitra. Sitra Finland. SITRA. Itu. Jadi
mereka ya itu, jadi saya nggak hanya diem di apartemen dan lain sebagainya, itu saya ingin memberikan nilai tambah juga, karena hitung-hitung kembali masa aku cuman bawa juga gitu, cuman studi tok, mau hal lebih, aku mau bawa lebih kontribusi untuk negara. Jadi ya aku balik lagi dengan experience magang, dan juga aku ya belajar beberapa software yang anak-anak manajemen bisnis pun itu mungkin masih belum ada, kayak aku belajar RPA, Robotic Process Automation itu, tapi untuk manajemen, untuk skala manajemen. Terus habis itu aku juga belajar Visio, kemudian dan lain sebagainya. Pokoknya software yang tidak dipelajari di manajemen bisnis. Itu aku benar-benar mencari plusnya gitu. Karena kalau kita sudah keluar negeri jauh-jauh nggak bawa sesuatu itu rugi. Alhasil apa? Alhasil ketika aku kembali dari Finland, aku sudah menerapkan beberapa kebijakan. Misal kayak teman-teman, ayo dibiasakan organisasi. Aku kan aktif di organisasi juga. Di laboratorium aku juga aktif juga gitu. Nah itu aku minta, oke, silakan kita buat SOP. SOP-nya harus pakai gini. Terus habis itu beberapa proses yang repetitif itu sudah aku bantu buat diotomasikan. Jadi semua inovasi, semua ilmu yang saya dapat itu saya implementasikan langsung ke Mas Bima. Jadi teman-teman insan mulia, kalau mau dapat awardingnya Erasmus Plus Exchange, yang pertama kita harus punya English yang baik gitu ya, kemampuan bahasa, kemampuan berkomunikasi, setidaknya kita conversation gini udah lancar dengan bahasa Inggris, betul, gitu ya Mas. Oke, yang kedua nih insan mulia dicatat ya, adaptability, bener ya Mas ya? Adaptability. Dan yang ketiga yang terakhir adalah kontributif dan inisiatif. Nah tadi sempat dimention sama Mas Bima bahwasannya kita sudah dikasih biaya makan, biaya hidup. Nah khusus di sini Mas, boleh nggak disepil bisik-bisik gitu, total Erasmus Plus yang udah digelontorkan ke Mas Bima ini kira-kira gimana? Untuk dananya yang saya diberikan itu sekitar 7.250 euro, 7.200. Atau sekitar 121 juta rupiah. Itu 121 juta rupiah. 121 juta rupiah guys. Ya sekitar gitulah, 7.250 euro. Itu pun bisa bawa pulang sangu. Iya, bawa sama. Ya itu pilihan kan, karena kalau di sana aku tidak terlalu spend money untuk wisata dan lain sebagainya sih gitu kebetulan, karena tujuan saya memang uang-uang itu aku bawa pulang itu buat sertifikasi dan lain sebagainya di sini, jadi untuk pendidikan juga. Gitu. Jadi kalau ya pada saat itu sempat diomongin juga sama beberapa partner saya gitu, kayak misalnya kenapa sih uangnya tidak dipakai di Finland, kan sekali kamu pertama kali di Finland, pertama kali di Eropa, kenapa tidak kamu pakai di sini kayak jalan-jalan ke Lapland dan lain sebagainya. Ya saya bilang itu sih jangka pendek ya. Kalau jangka panjang saya masih mikirnya jangka panjang. Biaya seperti itu bisa buat buat pendidikan saya nanti, misal saya mau S2 bisa menjadi modal untuk kerja, untuk sertifikasi dan lain sebagainya. Kebetulan saya kan suka untuk ikut pelatihan ini. Benar, Mas, jadi aku juga sempat dapat sertifikasi internasional ya di supply chain analyst itu di dapat CSCA, jadi nama saya itu bisa ditulis secara legal, ada belakangnya ada gelar CSCA seperti itu. Jadi itu aku juga suka pendidikan, aku juga suka untuk memberikan istilahnya. Selain itu ya juga tidak luput juga itu uangnya juga buat orang tua juga. Baik teman-teman insan mulia, ternyata dapat sekitar 121 juta dan itu sisa dibawa pulang ke Indo teman-teman. Mantap ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya insan mulia ya, mohon semuanya dicatat ya, diperhatiin semua tips-tips dari Mas Bima ini.